cara yang pertama ini cara yang umum dipraktekkan oleh teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri itu untuk mengetahui bahwa si senapan saya ini khususnya ya, itu pas waktu ditembakkan 100% angin dan laras itu, saya mengujinya seperti ini. Dengan meniupkan asap rokok. Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit sharing ya, cara mengetahui atau cara-cara mengetahui apakah senapan kita itu pas waktu ditembakkan tidak bocor. Artinya 100% pas waktu ditembakkan itu angin lewat laras ya, tidak bocor ke sana kemari seperti itu. Nah, di video saya yang sebelumnya, video saya yang ini, di sini saya menjelaskan beberapa macam sistem transfer laras yang memungkinkan angin itu bisa 100% lewat laras ya saat ditembakkan. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat videonya. Juga sebenarnya video ini dibuat untuk mengklarifikasi salah satu komentar teman di video saya yang itu juga. Terus juga saya membuat video ini juga sebagai pembuktian bahwa apa yang saya katakan di setiap video itu insya Allah bisa dibuktikan kebenarannya ya. Oke, kita langsung ke videonya ya. Nah, untuk cara yang pertama ini sebenarnya cara yang pertama ini cara yang umum dipraktekkan oleh teman-teman ya, teman-teman bediler, itu dengan menggunakan tisu atau apa sajalah yang benda yang ringan seperti itu. Tisu kan ringan, kita ambil robekan tisu seperti ini kan, kecil saja. Nah, seperti ini. Nah, kita buka seat levernya dulu ya, maaf. Nah, ini cara yang pertama. Kita ambil dulu magazinnya. Coba kita tembakkan dulu ya. Kosong. Nah, oke. Jadi biasanya cara yang pertama itu untuk melihat apakah senapan kita itu atau unit kita itu 100% angin itu tidak bocor. Nah, kita kokang. Nah, kita biasanya taruh kosongan tisu seperti ini atau apa saja benda-benda yang agak ringan ya, taruh di sini sebenarnya biasanya ini. Nah, di lubang transfer laras, nah taruh di sini. Nah, nanti ditembakkan kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau si tisu ini tidak terbang, berarti oh angin tidak bocor seperti itu kan. Nah, tapi kadang angin itu bisa saja nanti bocornya lewat baut laras seperti ini. Ya. Nah, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua ini cara yang cukup jadul ya. Cara yang cukup jadul. Saya biasanya kalau ketemu sama bediler senior yang umurnya sudah sepuh, itu biasanya ya tidak sepuh juga sih. Ada juga yang masih muda lah seperti itu. Kan jiwa bediler kan walaupun sudah umur seperti itu, biasanya jiwanya tetap jiwa muda, suka bolang seperti itu ya, suka belusukan. Biasanya itu cara mereka untuk mengetahui unitnya itu tidak bocor, artinya tidak pas waktu ditembakkan itu angin tidak bocor, itu dengan meniupkan asap rokok dari ujung laras. Maaf, bentar, saya buka dulu ya peredamnya. Nah, jadi asap rokok itu ditiupkan dari ujung laras. Jadi ditiup, kalau memang tidak ada kepulan asap yang keluar dari sini, dari chamber, dari transfer, nah itu mereka pastikan, mereka itu punya keyakinan bahwa si unitnya itu 100% tidak bocor seperti itu. Nah, itu biasanya ya saya temukan cara-cara seperti itu di bediler-bediler yang senior lah yang biasa saya temukan. Nah, itu dua cara ya. Nah, untuk cara yang ketiga ini cara yang saya sering pakai ya. Nah, tentu teman-teman mau praktekkan atau tidak, saya kembalikan ke teman-teman pribadi lah. Nah, kalau saya sendiri itu untuk mengetahui bahwa si senapan saya ini khususnya ya, itu pas waktu ditembakkan 100% angin dan laras itu, saya mengujinya seperti ini. Nanti teman-teman sediakan ini tutup laras ya.
Nah, ini pengaman drat juga. Biasanya untuk pembelian unit baru itu sudah dibawakan hal seperti ini. Dia kan aja adanya di depannya. Kalau unit baru itu kan, nah kita sudah dapat tutupnya seperti ini. Nah, kalau memang teman-teman masih punya ataupun kalau yang belum punya bisa teman-teman beli di marketplace ya. Murah harganya paling antara 15.000 sampai 20 ribuan lah. Ini bahannya teflon. Nah, yang kedua ini ya. Ini karet. Saya buat ini dari klep uklik sisa. Jadi klep uklik yang sudah jelek, yang sudah tidak terpakai. Nah, saya buat seperti ini. Ini bahannya karet ya. Nanti ini fungsinya untuk menahan ujung laras. Nah, nanti jadi ini si karetnya ini saya masukkan di dalamnya. Tapi untuk sebelum itu kita buka dulu serombongnya ya. Nah, sebenarnya tidak harus buka serombong sih kalau dratnya ini panjang. Nah, karena drat peredam saya ini drat laras bagian depan ini pendek ya untuk unit saya, karena ini kemarin saya proses crowning. Jadi crowning itu kan dia menghilangkan crowning bawaannya, itu crowning bawaannya cukup banyak yang saya hilangkan, jadi si drat ujungnya ini agak pendek, makanya karet yang saya butuhkan itu harus panjang. Sebenarnya karet ini tidak harus yang panjang seperti ini juga sih, dari karet ban dalam motor yang bekas seperti ini yang tipis. Kalau memang drat peredamnya ini panjang, cukup pakai karet yang ini, karet bekas ban motor ya, ban dalam. Nah, nanti dibentuk, dibulatkan seukuran masuk ke lubang ini ya, lubang tutup laras. Oke, pertama saya buka dulu serombongnya ya, karena yaitu drat peredam saya pendek. Nah, ya. Nah, ini kan pendek. Jadi kalau saya pakai karet yang ini, karet ban, nah dia kan tidak sampai, tidak menutup tuh. Nah, tidak menutup ya. Nah, kalau memang dratnya panjang, nanti teman-teman buat seperti ini, nanti diameternya ukur pas supaya masuk ke lubang ini. Nanti fungsinya dia untuk menahan. Nah, di dalam itu nanti dia untuk menahan ini sebenarnya ujung laras. Nah, seperti itu ya, karena kan kalau kita tahan pakai tangan kan tangan tidak akan kuat ya. Nah, pertama saya masukkan ininya dulu ya ke dalam sini, ini press, saya masukkan. Oh iya, untuk transfer laras yang saya pakai itu transfer laras yang model selang teflon ya. Nah, di video saya yang kemarin saya sudah jelaskan dan saya lihatkan sistem transfer laras punya saya itu sistem selang teflon, itu yang paling memungkinkan angin itu 100% lewat laras, dan video ini saya akan membuktikannya ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, kita pasang. Nah, ini karet yang tadi sudah tertekan ya, sudah ditekan. Nah, oke. Setelah itu tadi kita sudah pastikan si di dalam laras ini tidak ada mimis ya. Kalau teman-teman ingin mengetes, ingin menembakkan, nanti saya sarankan tembakan dulu supaya memastikan lah di dalam laras itu tidak ada mimis. Nah, kalau ini kan tadi sudah saya tembakkan, jadi sudah pasti 100% tidak ada mimis di dalam laras. Nah, nanti kita tembakkan. Tapi sebelum kita tembakkan, karena si tutup ini berbahan plastik ya, dratnya tidak terlalu kuat. Nah, nanti teman-teman powernya agak sedikit dimundurkan. Nah, setelan powernya ya. Nah, segini cukup. Tapi sebelum itu coba saya tembakkan dulu, supaya tahu, teman-teman tahu kalau ini benar-benar ada anginnya. Coba saya tembakkan ya. Saya kokang dulu. Nah, saya kokang. Coba saya tembakkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah itu ya. Nah sekarang saya tutup ujung larasnya. Nah, sudah. Saya kokang lagi. Oke ya. Saya tembakkan, tapi sebelum ditembakkan karena ini deratnya bahan plastik, sedikit agak saya tahan dulu. Takutnya kan karena deratnya plastik itu kalah nanti, jebol. Saya tembakkan. Nah itu ya. Saya tahan. Sebenarnya mau 1 jam pun ditahan seperti ini, angin tidak akan keluar. Tapi untuk mempersingkat video saya hitung sampai 10 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, akan kita buka dari si driver saja ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan, nanti ada angin yang keluar dari sini. Nah, itu ya. Jadi angin 100% lewat laras. Walaupun sebenarnya walaupun saya tahan angin ini 1 jam 2 jam, angin tetap ada di laras. Dia tidak bocor ke transfer atau ke chamber, tidak. Nah ini yang saya bilang di video kemarin, yang di video apa sistem transfer laras yang memungkinkan angin 100% lewat laras itu ya, salah satunya yang paling saya rekomendasikan itu kan yang nomor 3 yang pakai sistem selang teflon ya. Nah laras saya ini juga pakai selang teflon. Oke, saya coba sekali lagi. Takutnya teman-teman masih ragu. Saya kokang lagi ya. Oke, saya agak sedikit tahan ujungnya. Coba saya perlihatkan pas waktu menarik triggernya deh. Nah, oke ya. Saya biarkan. Sebenarnya mau berapa lama pun insya Allah angin itu tidak keluar lewat laras, tidak. Maksudnya tidak keluar bocor selain lewat laras, maaf. Nah, untuk mempersingkat video lagi lah, saya hitung sampai 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah ya. Kalau memang angin ini bocor, ada kebocoran atau lewat sela-sela baut atau sela-sela transfer, pas waktu saya buka seat lever itu tidak ada angin yang keluar karena sudah habis. Nah, kita buka dari seat lever ya. Teman-teman bisa dengarkan. Sebentar saya dekatkan mikrofonnya ya. Ini mikrofonnya. Coba saya dekatkan supaya teman-teman dengar suaranya. Saya buka seat levernya ya. Nah itu ya. Jadi transfer model selang seperti ini itu insya Allah 100% angin keluar lewat laras. Adapun angin 100% mendorong mimis itu tidak bisa, memang tidak bisa, apalagi untuk laras-laras lokal ya. Karena laras-laras lokal itu kan dia apa? Kadang ID-nya tidak benar-benar pas 4,5. Coba saja kalau tidak percaya teman-teman masukkan mimis ke laras, nanti diintip, dilihat ya. Jadi diarahkan ke matahari atau ke apa saja lah yang terang. Pasti ada di sela-sela laras itu nanti ada apa? Mimis itu tidak menutup, tidak mengisi ini alur laras, itu pasti ada celah-celahnya nanti. Kalau untuk laras lokal ya. Tapi untuk laras bisa 100% lewat laras, itu angin 100% lewat laras, itu saya pastikan insya Allah untuk model transfer yang sistem selang itu bisa lah 100% lewat laras. Apalagi ya, nah mungkin teman-teman di sini ada yang punya cara-cara selain cara-cara saya yang tadi, yang 3 tadi ya. Bisa dengan cara benda-benda yang ringan seperti ditaruh di lubang transfer terus ditembakkan. Kalau tidak kalau si bendanya tidak terbang itu berarti angin rapat. Ada yang cara lebih jadul itu ya ditiup asap rokok dari ujung laras. Kalau memang tidak ada asap yang keluar itu berarti tidak bocor. Nah untuk cara saya yang ketiga kan seperti tadi ya. Untuk teman-teman yang punya cara selain itu bisa sharing di kolom komentar ya. Dan untuk komentarnya saya ucapkan terima kasih.
Apalagi ya? Sepertinya sudah. Tapi kalau memang misalkan ada yang komentar, wah tadi yang keluar itu sedikit itu, tidak banyak. Sebenarnya ya penahan seperti ini untuk angin PCP, kalau cuma ditahan seperti ini ya, itu angin tetap ada yang keluar lewat sela-sela sini, dia penahannya kurang kuat. Tapi saya pastikan kalau memang larasnya ini buntu, tidak ada lubangnya, paling nanti yang kalah itu si driver nanti, atau enggak si laras itu ya, si larasnya nanti mungkin kalah ya, karena angin PCP kan kenceng. Apalagi ya, mungkin sudah. Oke, terima kasih. Nah, di sela-sela saya bikin video, ternyata ada tamu ini. Tamu tidak diundang. Sebentar saya zoom. Nih dekat nih jaraknya. Paling berapa meter? 5 meter. Nah itu. Nah itu ada 2. Itu burung perkutut. Saya dekati. Nah itu ada 2 tuh. Nah itu ya lagi makan tuh. Nah itu burung perkutut ya. Burung perkutut itu bukan hama, jadi tidak mengganggu juga, jadi jangan ditembak. Coba kita dekati ya. Nah itu sudah lihat kanan kiri. Iya. Jarak saya ke burung sudah berapa meter? Paling 2 meter, 3 meter. Saya dekati lagi coba. Wah terbang. Wah terbang. Nah ini lagi proses buat rumah ya. Teman-teman doakan ya supaya rumahnya cepat jadi. Ya terima kasih.